Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai akar-akar persamaan polinomial ya. Akar-akar persamaan polinomial. Untuk yang pertama ya. Yang pertama itu untuk polinomial berderajat 2. Kalau polinomial berderajat 2 berarti bentuk umumnya itu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 ya. Kemudian, nah ini rumus yang harus kalian ingat ya. X1 ditambah X2. Kenapa X1 dan ditambah X2? Karena kalau berderajat 2 berarti kan X yang memenuhi kan ada 2 ya. Karena ini kan 2 pangkat 2 ya, derajatnya 2. X yang memenuhi ada 2. Dimisalkan X1 dan X2 begitu. Berarti X1 ditambah X2 itu sama dengan min B per A ya. A, B, C-nya ini harus kalian pahami. A-nya itu apa, B-nya itu apa, C-nya itu apa. Terus X1 kali X2 itu sama dengan C per A. Terus yang kedua, untuk polinomial berderajat 3, berarti bentuk umumnya itu AX pangkat 3 plus BX pangkat 2 plus CX plus D sama dengan 0 ya. Kemudian rumus yang harus kalian ingat yaitu X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan min B per A. X1 X2 ditambah X1 X3 ditambah X2 X3 itu sama dengan C per A. Terus untuk hasil kali ketiga akarnya X1 kali X2 kali X3 itu min D per A. Ya, ini rumusnya sama. Ya, ini kan min B per A, C per A, min B per A, C per A, min D per A. Berarti ini B, C, D. Ya, plus minusnya dilihat min plus min. Nanti untuk polinomial berderajat 4 jumlah akarnya tetap sama min B per A ya. Terus setelah min B per A, X1 X2 ditambah X1 X3 ditambah X1 X4 ditambah X2 X3 tambah X2 X4 ditambah X3 X4 itu C per A. Terus hasil kali ketiga akar ini itu min D per A, min plus begitu ya. Ini untuk rumus akar persamaan polinomial ya. Untuk soal yang kemarin sudah kalian kerjakan ya. Ini ya, untuk mencari akar polinomial itu seperti apa? Coba caranya itu difaktorkan ya. Kemarin kan saya sudah bilang caranya itu difaktorkan. Baru setelah itu nanti akan akar polinomialnya akan kalian temukan ya. Ini coba difaktorkan dulu. X pangkat 2 min 3X plus 2 berarti kan X kali X ya. 2 itu berapa kali berapa? 2 kali 1 plus. Kalau plus kan berarti perkaliannya, kalau enggak plus kali plus ya min kali min ya. Tapi kalau dijumlah hasilnya negatif, berarti tanda yang pas itu min 2 sama min 1. Di sini min 2 min 1 ya. Setelah ini adalah faktornya. Ini namanya faktor. Kalau akar ini berarti X min 2 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 2. Terus X min 1 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 1. Ini namanya faktor. Kalau ini namanya akar polinomial, akarnya berarti akar dari X min 2 X kuadrat min 3X plus 2 adalah 2 dan 1 begitu ya. Ini terus kalau misalkan yang ditanyakan itu ini ya, X min 2 min 3X plus 2. Kalau yang ditanyakan X1 plus X2, berarti kamu tidak usah cari X1-nya berapa, X2-nya berapa, begitu tidak usah. Langsung saja menggunakan rumus. X1 ditambah X2 itu apa? Min B per A. B-nya itu berapa? B-nya kan ini, koefisien X, negatif 3. Min itu rumusnya, terus B-nya itu negatif 3 per A-nya itu 1, koefisien X kuadrat ya.
berarti sama dengan 3 gitu. Nah, betul kan, ini X1 ditambah X2 itu 2 ditambah 1 itu 3. Jadi kalau misalkan yang ditanyakan itu misalkan X1 ditambah X2 itu berapa, X1 kali X2 itu berapa, kayak gitu berarti langsung menggunakan rumus saja, begitu ya. Terus untuk pemfaktoran saya yakin kalian sudah bisa semua ya. Ini cara pemfaktoran kalau koefisien X kuadratnya itu 1. Kalau koefisien X kuadratnya itu selain 1, itu bagaimana caranya? Caranya itu A kali C dulu, A kali C ya. A kali C, A-nya itu berapa? 2, C-nya itu 5. Berarti 2 kali 5, 10. Nah, 10 itu berapa kali berapa? Biar kalau dijumlah hasilnya negatif 11. Berarti berapa? 10 kali 1 kan ya. Kalau dikalikan itu 10, kalau dijumlah itu negatif 11. 10 berarti kan tandanya kan kalau nggak plus kali plus ya min kali min. Tapi kalau dijumlah hasilnya negatif 11, berarti pasti yang digunakan tandanya negatif kali negatif. Berarti negatif 10 kali negatif 1 berarti. Nah, terus caranya pemfaktorannya itu di sini 2x kuadrat ya. Tadi ini A kali C 10. Nah, ini ditulis dulu 2x sama 2x. Ya. Terus kalian tadi menemukan negatif 10 sama negatif 1 ya. Berarti ditulis di sini negatif 10, negatif 1. Setelah ini dibagi dengan A. A-nya itu kan 2. Begitu. Kalau misalkan di sini 3x pangkat 2 berarti sini bagi 3. Ya, ini perkalian berarti nanti yang dibagi 2 itu salah satu saja. Yang ini atau yang ini terserah. Yang lebih mudah berarti yang dibagi 2 ini ya. Nah, dibagi 2 coba. 2x dibagi 2 berarti x. Negatif 10 dibagi 2 negatif 5. Ini 2x min 1. Oh, berarti 2x pangkat 2 min 11x ditambah 5 itu pemfaktorannya seperti ini. Faktornya itu x min 5 dan 2x min 1. Akarnya berarti berapa? Ini kan x min 5 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 5. Ya, 2x min 1 sama dengan 0, berarti 2x sama dengan 1, x sama dengan setengah. Oh, berarti akar dari 2x pangkat 2 min 11x ditambah 5 itu adalah x sama dengan 5 dan x sama dengan setengah. Begitu ya. Terus selanjutnya untuk yang nomor 7, ini bagaimana pemfaktorannya? Ingat, untuk A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A plus B kali A min B. Ya. Nih. Ya. Kan biasanya kan kalau misalkan persamaan kuadrat kan yang di tengah-tengah ini ada ya, koefisien X-nya itu kan ada, tapi di sini kan tidak ada. 0 ya. Berarti ini cara memfaktorkannya itu depan sama, belakang sama, cuma beda tanda. Yang satu plus, yang satu min. Kalau ini berarti kan di tengah-tengah tidak ada ya. Berarti ini x pangkat 2 berarti kan x kali x. Depan sama 36. Akar dari 36 itu 6. Berarti sini 6. Cuma beda tanda. Ya, depan sama, belakang sama, cuma beda tanda. Berarti ini x plus 6 sama dengan 0. Berarti x sama dengan negatif 6. Yang ini x min 6 sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan 6. Berarti akar dari x pangkat 2 min 36 adalah negatif 6 dan 6. Begitu ya. Nah, kemudian untuk soal yang nomor 8, x pangkat 3 min 3x pangkat 2 ditambah 3x dikurangi 1. Itu akar-akarnya berapa saja? Untuk mencari akar-akar dari polinomial yang berderajat lebih dari 2 itu caranya ini ya, yang harus kalian perhatikan itu ini.
jika jumlah koefisiennya sama dengan 0, maka salah satu akarnya itu adalah 1. Ya, coba ini di jumlah koefisiennya. Ya, koefisiennya berarti sini kan 1 ya. 1 min 3 plus 3 min 1 sama dengan 0 apa tidak? Berarti berapa? 0 ya, 0. Oh, berarti salah satu akarnya itu adalah 1. Nah, salah satu akarnya adalah 1. Berarti sudah ketemu X1-nya itu sama dengan 1, sorry. Ya, X1-nya itu sama dengan 1. Ini ingat, ini X pangkat 3. X pangkat 3 berarti nanti X yang memenuhi itu ada 3. X1, X2, X3. Ya, ini sudah ketemu ya, salah satu akarnya itu adalah 1. Setelah kalian menemukan salah satu akarnya, kemudian cara mencari akar yang lain bisa menggunakan cara Horner. Ya, ini berarti ditulis ya koefisien-koefisiennya. 1 min 3 negatif 1. Nah, terus ketemunya ini X sama dengan 1 kan ya, ini. Berarti 1 kali 1, 1. Min 3 tambah 1, min 2. Min 2 kali 1, min 2. 3 ditambah min 2, 1. 1 kali 1, 1. Ini 0. Oh, betul kan sisanya 0. Berarti betul kalau X sama dengan 1 itu adalah akar dari polinomial ini. Terus mencari akar yang lain itu dari hasil baginya ini. Hasil baginya berarti pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2. Berarti X pangkat 2 min 2X plus 1. Ya, kalau misalkan ini bisa difaktorkan, silakan kalian faktorkan untuk menemukan akar yang lain. Bisa kan ya? Berarti ini X kali X. 1 itu berapa kali berapa? 1 kali 1. Kalau dijumlah hasilnya negatif 2, berarti negatif 1 ditambah negatif 1. Betul ya. Oh, berarti ini akar yang lainnya, berarti ini X sama dengan 1 ya. Ini juga X sama dengan 1. Ya. Oh, berarti akar-akarnya itu adalah 1, cuma 1 saja. Berarti kalau misalkan ini mau difaktorkan, berarti X min 1 kali X min 1 kali X min 1. Berarti akarnya ini X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1, X3 sama dengan 1. Begitu ini faktor-faktor akarnya. Akarnya itu 1, ini faktor-faktornya. Begitu ya. Terus untuk ini ya, tadi kan jika jumlah koefisiennya sama dengan 0, maka salah satu akarnya adalah 1. Kemudian yang kedua, jika jumlah koefisien peubah pangkat ganjil itu sama dengan jumlah koefisien peubah pangkat genap, maka salah satu akarnya negatif 1. Berarti dilihat, kan pangkat ganjil kan ini X pangkat 3 sama X pangkat 1 ya. Berarti ini 1 ditambah 3, 4 kan ya. Terus kalau yang pangkat genap negatif 3 tambah negatif 1 berarti negatif 4. Kan ini tidak sama dengan berarti negatif 1 itu bukan akar dari ini. Begitu ya. Nah, kalau misalkan tidak salah satu akarnya adalah negatif 1 ini ya. Nah, kalau misalkan tidak memenuhi 2 ini, caranya bagaimana? Contohnya ini. 4X pangkat 3 min 12X pangkat 2 plus 5X plus 6. Ya, coba memenuhi kriteria yang pertama tidak, koefisiennya sama dengan 0. 4 min 12 plus 5 plus 6 sama dengan 0 apa tidak? 9 tambah 6 15 kurangi 12 berarti 3 ya. Oh, berarti tidak sama dengan 0, berarti bukan 1 akarnya. Ya, 1 itu bukan akar dari ini. Terus jika jumlah koefisien peubah pangkat ganjil, ini pangkat ganjil kan ya. Ini berarti 4 ditambah 5 9. Negatif 12 tambah 6 negatif 6. Oh, ini tidak sama dengan kan? Oh, berarti negatif 1 itu bukan akar dari ini. Caranya bagaimana? Kalian cari faktor dari
dari konstantanya. Faktor dari konstantanya. Konstantanya kan 6. Ya, konstantanya 6. Berarti faktor dari 6 itu berapa saja? Faktor dari 6 kan berarti berapa saja? Coba. 1 kan ya, plus minus 1, terus plus minus 2, plus minus 3, sama plus minus 6. Ya, mencari faktor dari 6. 6 itu kan berarti 1 kali 6, terus berapa? 2 kali 3, ya kan? Berarti 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 6. Begitu. Dari yang terkecil dulu. Tadi plus 1 sama negatif 1 kan tidak ya, karena tidak memenuhi kriteria ini. Coba kalau plus 2. Ya, coba kalau plus 2. Ya, kita menggunakan order 4 min 12 5 6. Coba kalau X sama dengan 2 ya. X sama dengan 2, apakah sisanya 0 apa tidak? Kalau sisanya 0 berarti faktor 2 itu faktor dari polinomial ini ya. 4 kali 2 8. Negatif 12 tambah 8 negatif 4. Negatif 4 kali 2 negatif 8. 5 ditambah negatif 8 negatif 3. Negatif 3 kali 2 negatif 6. 6 ditambah negatif 6 0. Oh betul, berarti X sama dengan 2 itu adalah faktor dari ini. Kalau misalkan di sini sisanya itu tidak sama dengan 0, berarti kamu misalkan yang lain, faktor yang lain. Tadi kan plus 2 sudah. Kalau plus 2 kok bukan juga, sisanya tidak 0, berarti kamu misalkan negatif 2. Negatif 2. Apakah sisanya sama dengan 0 apa tidak? Begitu ya. Nah, ini kan sudah sama dengan 0, berarti 2 itu adalah salah satu akar dari ini. Terus berarti akar yang lainnya bagaimana? Sama seperti tadi, ini hasil baginya. 0, 1, 2, berarti 4x pangkat 2 min 4x min 3. Ya, lah terus difaktorkan. Faktornya bagaimana caranya tadi? Kalau koefisien x pangkat 2-nya itu selain 1, berarti caranya A kali C. 4 kali 3. Sorry, ini berarti ditulis 4x sama 4x dulu. 4 kali negatif 3, berarti negatif 12. Ini dioret-oretan. Negatif 12 itu berapa kali berapa? Biar kalau dijumlah hasilnya negatif 4. Berarti berapa kira-kira? 6 sama 2 ya. Nah, kalau dikalikan hasilnya negatif, berarti kan tandanya beda. Yang satu plus, yang satu min. Nah, kalau dijumlah kok hasilnya negatif 4. Berarti kira-kira plusnya mana, minnya mana? Ini ya, min 6 sama plus 2. Min 6 kali 2, min 12. Min 6 ditambah 2, min 4. Oh iya, berarti ini tinggal dimasukkan negatif 6 sama plus 2. Nah, ini kan dibagi 4 ya. Dibagi 4. Nah, 4 itu kan bisa saja 2 kali 2 kan. Nah, 2 kali 2 kan 4. Berarti ini bisa dibagi seperti ini. Ini dibagi 2, ini dibagi 2. Begitu. Kalau misalkan salah satunya bisa dibagi 4, ya langsung saja dibagi 4. Begitu. Ini berarti berapa? 4x dikurangi 6 dibagi 2, berarti 2x min 3. Yang ini 4x bagi 2, 2x. Plus 2 dibagi 2 plus 1. Oh, ini adalah faktor yang lain. Berarti nanti ini ya. Berarti 4x pangkat 3. Kita tulis di mana ya? Coba di sini. Berarti 4x pangkat 3. Nah, berarti ini ya, 4x pangkat 3. Kan tadi salah satu akarnya x sama dengan 2 ya. X sama dengan 2 kan berarti x min 2 kan? Nah, ini x min 2. Terus akar yang lainnya ini. Tulis di sini. Berarti ini kan x sama dengan 2. Terus kalau yang ini 2x min 3 sama dengan 0, berarti kan 2x sama dengan 3. X sama dengan 3 per 2. Terus ini 2x plus 1 sama dengan 0, berarti 2x sama dengan negatif 1. Berarti x sama dengan negatif 1 per 2. Ini akar-akarnya. Karena x pangkat 3 berarti x yang memenuhi ada 3.
X1, X2, X3. X sama dengan 2, X sama dengan 3 per 2, X sama dengan negatif 1 per 2. Nah, ini cara mencari akar-akar polinomial. Silahkan kalian pahami baik-baik ya. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Silahkan dipelajari lagi ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.